Kabupaten Batubara terletak di tepi pantai Selat Melaka, sekitar 175 km selatan dari ibu kota Medan. Batubara memiliki situs cagar budaya Kerajaan Asli Melayu Pesisir yang tidak kalah keren dengan istana kerajaan Melayu lainnya. Namun, sudah hampir lebih dari 10 tahun, istana kurang terawat dan kurang perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat setempat. Sehingga, kondisi saat ini sudah sangat memprihatinkan dan ditakutkan akan menghilang atau runtuh. Untuk itu perlunya revitalisasi sebagai upaya melestarikan peninggalan warisan budaya masyarakat Melayu Pesisir. Nah, di sini kami akan mengajak teman-teman untuk mengenal cagar budaya yang ada di Kabupaten Batubara, yaitu Istana Niat Lima Laras. Semuanya, sekarang saya sedang berada di lokasi situs sejarah budaya masyarakat Melayu Pesisir yang berada di Kabupaten Batubara. Dan saya akan berbincang langsung dengan ahli waris sekaligus pengurus Istana Niat Lima Laras, yaitu Datuk Muhammad Azminsyah selaku cucu dari Datuk Muhammad Yuda, Raja ke-11 yang masih hidup hingga saat ini. Dan beliau merupakan cucu generasi ke-13. Oke, sekarang langsung saja kita temui Datuk Muhammad Azminsyah. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya Datuk? Sehat? Alhamdulillah sehat. Datuk, apakah kami boleh masuk dan melihat situasi dan kondisi mengenai bangunan sejarah Istana Lima Laras ini? Ya boleh, silakan masuk. Datuk, apakah benar seperti yang kita lihat di media sosial sekarang bahwa bangunan ini kurang dirawat dan sudah mengalami pelapukan? Apa penyebabnya ya Datuk? Karena sudah dimakan usia, pemerintahan kurang memperhatikan. Berhubung karena barangkali barang-barangnya pun tak ada lagi. Kalau dari segi sejarahnya tuh bagaimana ya bangunan Istana Niat Lima Laras ini bisa terbangun? Jadi 1 tahun Datuk Mayuda berniat dia untuk mendirikan rumah yang paling besar. Inilah rumahnya. Dinamakannya istana ini Istana Niat Lima Laras. Istana Niat Lima Laras, di mana kata niat berasal dari niat dan nazar dari seorang Datuk Muhammad Yuda, dan kata Lima Laras berasal dari nama daerah setempat. Perjuangannya berdagang di negeri jiran dan berhasil lolos dari ancaman pemerintah kolonial VOC pada masa itu, meraup keuntungan yang sangat besar. Sehingga ia dapat membangun sebuah istana yang menghabiskan biaya sebesar 150.000 gulden, dengan mengundang arsitektur dari Cina yang menggunakan campuran arsitektur Eropa, Cina, dan juga Melayu. Pada tahun 1907, istana dibangun dan selesai pada tahun 1912. Istana Niat Lima Laras didirikan oleh Datuk Muhammad Yuda yang bertahta pada tahun 1883 hingga 1919. Datuk Muhammad Yuda bergelar Datuk Sideraja ini adalah raja yang sangat disayangi oleh rakyat, dan raja yang dikenal tidak pernah mau berkompromi dengan pihak Belanda. Beliau akhirnya mangkat dan meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 1919 dan dimakamkan di samping kanan Istana Niat Lima Laras. Pada tahun 1947, agensi militer Belanda menjadikan Istana Niat Lima Laras sebagai pangkalan markas rombongan laut di bawah pimpinan Mayor Laut Dahrit Nasution dan rombongan darat di bawah pimpinan Mayor Wakil. Istana ini dijadikan markas karena tempat yang strategis. Pada tahun 1950, istana ini mulai nampak rusak akibat perang dan termakan usia. Dan penghuni istana pun satu demi satu mulai meninggalkan istana. Selain itu, Istana Niat Lima Laras memiliki luas 102 x 98 meter yang memiliki 4 lantai dan 4 anjungan, yaitu barat, timur, utara, dan selatan. Pada lantai pertama terbuat dari beton yang digunakan untuk ruangan musyawarah.
Pada lantai kedua terdapat beberapa kamar dengan ukuran 6 kali 5 meter yang digunakan sebagai kamar tidur keluarga kerajaan. Dan lantai 3 merupakan aula pertemuan keluarga kerajaan. Penampakan yang dapat kita lihat dari peninggalan yang tersisa adalah meriam puntung, makam kerajaan, sumur, dan juga arsitektur pada bangunannya. Istana Niat Lima Laras juga memiliki jenis ukiran motif yang sangat indah. Ukiran senar biola, ukiran bunga kelapa, ukiran licin wajit, bunga cengkeh, ukiran jantung pisang, pucuk rebung, ukiran jagung tunggal, dan lebah bergayut, yang tentunya memiliki makna di setiap ukirannya. Wah, saya merasa bangga nih Datuk sebagai suku Melayu asli pesisir Batubara karena adanya cagar budaya Istana Niat Lima Laras di Kabupaten Batubara ini. Jadi apa ya Datuk pesan Datuk terhadap cagar budaya yang ada di Batubara ini? Semoga budaya Melayu ini lebih maju. Dengan adanya Istana Niat Lima Laras ini mengajarkan kita untuk lebih peduli, mengenang dan terus menjaga warisan budaya kita. Hal ini juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Benda cagar budaya merupakan warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang berada di darat atau di air perlu dilestarikan keberadaannya karena bernilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penempatan. Semoga cagar budaya yang ada di Kabupaten Batubara ini dapat dilestarikan sebagai salah satu ciri khas Indonesia yang dapat kita banggakan.